Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan Iwan Banaran Kamas. Cak, pada video ini IWB mungkin agak beda untuk backgroundnya karena IWB sekarang tidak di Jakarta, akan tetapi di kampung halaman Kang Mas. Jadi mohon maaf mungkin sekali lagi kalau IWB nantinya nggak akan bisa konsisten, akan tetapi tenang Cak, IWB berusaha keras untuk sampai semuanya informasi-informasi terupdate akan IWB update pada video ini, termasuk juga Kang Mas yang terbaru Cak, di mana ternyata Astra Honda Motor ngamuk Kang Mas. Jadi ini adalah sebuah video yang mungkin nggak akan terlalu panjang, akan tetapi IWB ingin fokus pada satu poin, di mana kita dibuat terkejut ya setelah menerawang dengan ilmu lampah lumpuh, serat jiwa pedang setan mantili Kang Mas. Setelah lama kita nggak mengeluarkan ilmu tersebut, dilalah Cak, kita menemukan adanya indikasi sebuah produk misterius yang diduga atau disinyalir produk ini beda dibandingkan dengan Vario 160, sebab produk ini nantinya digadang-gadang diracik untuk mencoba menggebuk Aerox Alpha yang sekarang sudah eksis. Nah, pasti sampean penasaran ini produk apa, makanya IWB ingin share ke semuanya biar sampean tahu ya kisi-kisi terawangan yang mungkin kita katakan ini prematur Cak, tapi boleh sampean tampung. Nah, teman-teman, sebenarnya kenapa IWB nge-share ini dan kok bisa IWB menemukan sebuah produk misterius yang kita duga generasi paling baru, terbaru yang diracik oleh AHM. Jadi teman-teman, sebenarnya IWB ini menerawang ADV yang terbaru. Saya tahu sendiri, ADV 160 yang paling fresh nantinya akan diracik oleh AHM dan sudah disiapkan, dan teman-teman memang ADV ini sudah masuk ke PP3. Artinya kalau sudah PP3 maka pada akhir bulan ini ataupun awal bulan depan seharusnya sudah masuk mass production. Jadi artinya kalau sudah masuk mass production, ya seharusnya ya teman-teman semuanya, seharusnya sudah akan diluncurkan. Jadi kalau dari prediksi IWB, monggo sampean tampung untuk ADV ini diduga akan diluncurkan oleh AHM ya, sebuah generasi yang paling fresh, dan generasi ini berbeda dibandingkan dengan yang ada sekarang, walaupun tidak mengurangi Cak basic ya, mungkin basic desainnya sih nggak banyak melompat dari yang sekarang sudah eksis karena memang ya produknya desain sudah ganteng banget. Makanya akan ada beberapa sentuhan teman-teman semuanya, mulai dari cover, casing kiri kanannya yang berbeda dibandingkan dengan generasi sekarang, termasuk ya sentuhan-sentuhan. Kita sih berharap ada sedikit sentuhan pada lampu-lampunya, dan juga kita duga sudah menggunakan fitur-fitur terbaru, termasuk juga road sync. Itu sempilan informasi buat sampean sebelum kita melangkah pada sebuah produk misterius yang kita duga supaya lawan Aerox, dan kita duga ada beberapa poin yang berbeda dibandingkan dengan Vario 160. Nah, teman-teman, sekarang kita melangkah pada judul yang akan kita gali, dan informasinya ini adalah sebuah informasi yang mungkin prematur buat sampean, tapi boleh sampean tampung. Jadi gini teman-teman, pasti sampean setuju di awal bahwa Vario 160 adalah lawan Aerox 155. Pastinya setuju Cak. Ya ini maklum sekali, sebab dari pertama kita menduga bahwa AHM tidak akan tertarik untuk mendatangkan Airblade yang ada di Thailand, di Vietnam. Semata sendiri kan, Airblade ini adalah sebuah generasi motor yang memiliki basis frame sama dengan Aerox. Modelnya bukan Dekrata. Nah itu di awal. Dan akhirnya lahirlah Vario 160 ya, yang sekarang saya menikmati. Ini adalah generasi motor yang memang very powerful dari kacamata IWB. Bahkan kita tes sebelumnya, ini motor memang sangat kencang. Kita sudah pernah tes di sirkuit, dan ini adalah motor terkencang di kelasnya, walaupun kita belum ngetes untuk melawan Aerox Turbo ataupun Alpha yang saat ini menjadi standar baru untuk motor matic 160 cc ataupun 150, karena memang engine-nya ini ya mungkin engine-nya masih sama, tapi secara karakteristik untuk CVT-nya yang sudah YACVT ini adalah sebuah standar baru yang menurut IWB memang cakep banget. Climbing ability-nya jos gandos, tapi yang pasti AHM tidak berdiam diri Cak. Honda nggak berdiam diri. Kembali lagi kepada Vario 160. Nah, teman-teman, di awal pasti sama berpikir demikian, sama dengan IWB Cak. Makanya IWB nggak pernah berpikir AHM akan meracik generasi yang lain. Generasi yang kita duga dan sekarang kita temukan ini Cak. Jadi teman-teman, sekarang ini ada engine 160 cc yang digunakan oleh AHM untuk 4 motor sekaligus. Yang pertama, ya ini diversifikasi engine ya teman-teman semuanya. Jadi engine 1 dicangkokkan pada beberapa model.
Itu hal yang maklum dan biasa dilakukan oleh para pabrikan Jepang. Dan ini hal yang jamak sekali lagi. Nah, untuk yang mode sekarang, yang 160 cc 4 valve atau 4 katup, mesin ini digunakan oleh AHM atau Honda pada beberapa varian. Yang pertama adalah Vario 60, sama pasti tahu itu ya. Jadi sudah sampean rasakan lah sekarang kayak apa motornya, engine overbore, beberapa komentar-komentar, ada beberapa keyakinan. Ini adalah engine yang sudah VTEC ready sebenarnya untuk konstruksi engine-nya. Walaupun hingga sekarang tidak ada indikasi ke sana, jadi kita lupakan dulu mengenai VTEC-VTEC-an. Itu yang pertama. Yang kedua adalah PCX 160. Engine yang sama, tapi berbeda model. Jadi PCX dan Vario 160 ini adalah engine yang sama secara basisnya. Dan kemudian juga dicangkokkan pada ADV 160 yang juga nanti diluncurkan, sama tahu sendiri, ini sudah spill sama semuanya, yang kita duga akan diluncurkan awal bulan depan, ya, di September, bisa tanggal 1 hingga tanggal 15 antara itu. Dan yang terakhir adalah Honda Stylo, teman-teman semuanya. Jadi ada 4 motor, Cak, dengan engine yang sama, jadi common engine yang dicangkokkan pada motor berbeda oleh AHM ya. Jadi Vario 60, PCX, ADV, dan satunya Stylo. Dan tentu kita berpikir, udah, ini sudah cukup. Karena kalau kita lihat memang sudah rata, Cak. Jadi sama tahu sendiri, Vario 60 ya, di awal dulu diluncurkan di harga 26 jutaan termurah. Kemudian yang kedua adalah PCX 160 dengan harga 32 jutaan hingga 33 jutaan. Kemudian juga Stylo sama di rentang harga yang mirip-mirip di angka 28 jutaan ya. Jadi memang rata, cuman beda style ya, beda segmen pastinya karena Credo Classic. Dan terakhir yang paling tinggi adalah ADV 160. Jadi memang dari rentang 26 jutaan hingga 39 jutaan sudah rata. Nah, teman-teman, yang menjadi pertanyaan IWB dan membuat IWB kaget kemarin adalah kita menemukan, Cak, pada saat kita menerawang, Mas, kita mencoba untuk menyusup ke dalam, wis bahasanya, Cak, menyusup ke dalam dengan ilmu serajiwa pedang setan mantili kabut tunggal, Kang Mas. Di sini IWB menemukan adanya sebuah engine, ya. Engine ini ternyata memiliki engine yang sama untuk basisnya, Cak. Basicnya sama, artinya memang basic yang sudah eksis dan sudah ada, dan engine tersebut kita sebut sebagai engine 160 cc 4 katup. Artinya ini engine yang sama yang digunakan pada Vario 60. Itu yang menjadi penekanan IWB. Dan teman-teman, awalnya IWB juga nggak berpikir, wah ini engine baru ya. Sorry, ini bukan engine yang baru banget. Tapi kenapa kok ada new model nih bahasanya, Cak. Nah, ini menarik ya. Jadi teman-teman, memang engine yang ini, yang kita sebut sebagai engine yang sudah ada ini ya. Jadi common engine bahasanya, memang beberapa engine tadi buat beberapa model. Sorry, satu engine buat beberapa model. Ini nongol dalam terawangan Iwan Banaran, Cak. Jadi IWB menerawang ada satu engine yang identik dengan 4 motor tadi. Jadi bukan engine yang berbeda banget. Basisnya sama, 4 katup 160 cc. Kita seperti demikian walaupun totalnya, sorry bukan total, realnya kan 150 tujuan ya hampir ya cc-nya. Kita sebut 160 cc. Akan tetapi menjadi masalah dan bikin IWB kaget adalah engine ini kodenya berbeda, Cak, dengan Vario 160. Sama tahu sendiri kode project Vario 160 ya, ini adalah K2S. Jadi ini adalah sebuah kode yang biasanya jika memang ada new, ya maksudnya ada refreshment yang new, ya ada facelift, maka biasanya kode belakangnya itu berbeda. Hanya K2S-nya, mungkin K2-nya sama tapi belakang berbeda. Bisa K2G, bisa K2A, tapi yang membuat IWB kaget adalah kode pada engine ini totally berbeda dibandingkan dengan Vario 160. Tidak sama pula dengan Stylo, ADV, dan juga PCX. Artinya IWB percaya ini adalah generasi model terbaru. Sebab kodenya betul-betul fresh dan IWB belum bisa share ke sama semuanya kodenya apa, Cak. Biarkanlah ini menjadi investigasi IWB dan menjadi misteri saat ini karena terlalu prematur. Akan tetapi, teman-teman semuanya, dari engine ini pun kita mencoba lagi menerawang dan menerawang. Dan disinilah IWB cukup kaget, Kang Mas. Sebab kenapa? Kok engine ini dicangkokkan pada sasis yang modelnya berbeda dengan Vario 160, Cak. Jadi sama tahu sendiri bagaimana sasis Vario 160 yang menggunakan model deck rata. Jadi deck rata itu kan kelihatan, Cak, frame-nya tuh. Dari sini ya, dari subframe-nya turun, kemudian langsung rata di bawah. Ya, kira-kira demikian ya, rata di bawah. Kelihatan tuh. Jadi kalau kita memantengi blueprint-nya gitu ya, bahasanya, Cak, itu dari
belakang subframe sekali lagi sampai ke bawah rata gitu. Baru ke atas lagi ke komstir dan kemudian ke bagian stangnya. Nah, untuk yang baru ini yang kita menerawang dengan ilmu kanuragan serajiwa ini ternyata nggak sama, Cak. Jadi blueprint-nya dengan engine yang baru, dengan kode engine yang misterius ini yang baru, kita sebut baru demikian ya, ternyata memiliki frame yang ada kemiripan dengan model Honda Airblade. Ini yang mengejutkan, Cak. Airblade yang di Vietnam sudah ada dan juga di beberapa negara Asia lah ya. Saya melihat di sini ya Airblade seperti ini. Dan kita pun jadi kaget dan berpikir, WB berpikir, aduh, ini masa sih Airblade akan masuk di Indonesia sih, Cak? Ingat, Cak, ini adalah new project. Artinya tidak mungkin atau bukan produk yang diimpor CBU, bukan, Cak. CBU kan utuh ya, impor utuh ya. Mungkin AHM kalau mau bisa aja sih ngimpor dari Thailand, Airblade-nya secara utuh, CBU di sini. Tapi resikonya adalah harganya bakal sangat mahal sebab ada komponen pajak impor yang tentunya tidak akan membuat kita terjangkau harganya. Ya, sama lihat sendiri aja bagaimana Forza ya, Honda Forza 250 yang di Thailand hanya dijual di 60 jutaan, masuk ke Indonesia jadi 90 jutaan. Kemudian juga dulu kita ada Honda SH ya, 125 yang masuk ke sini tembus di angka 50 jutaan hampir ya teman-teman semuanya, bahkan terakhirnya lebih ya. Padahal di luar negeri jauh dari itu karena memang komponen pajaknya yang menggila Kang Mas. Kalau dari impor itu pasti pajaknya gede, yang memang salah satu strategi pemerintah untuk memproteksi. Sebab kalau semuanya impor nanti takutnya justru produk lokal nggak akan berdenyut ya. Makanya seperti yang sudah ditekankan tadi, setiap produk CBU biasanya memang pajaknya menggila. Nah, itu yang sepertinya tidak masuk bagi kacamata IWB. Sebab yang kita temukan ini adalah proyek baru yang diracik di Indonesia. Dari frame-nya, engine-nya, semuanya itu diracik di Indonesia. Jadi bukan utuh, bukan CKD pun bukan. Jadi utuh CBU itu bukan. Ini adalah new product. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ini produk yang betul-betul baru? Ini yang masih misterius dan IWB sengaja spill kesampaian dalam video ini biar sampean tahu, biar sampean catat di sini, Cak, walaupun tentu Kang Mas IWB selalu tekankan ke sampean semuanya disclaimer bahwa setiap terawan Iwan Banaran belum tentu benar, belum tentu akurat sebab semuanya masih terlalu prematur, semuanya hanyalah wangsit yang tidak jelas. Tapi sama nonggo tampung saja. Akan tetapi biasanya insya Allah Kang Mas kalau Ibu sudah menerangkan dengan terawangan, akurasinya cukup tinggi lah, Cak ya. Seperti dulu kita sempat membahas mengenai Zetek 25R, Ninja 254 silinder yang banyak kita share ke sama semuanya, tapi ternyata komentar-komentarnya dulu ya ngebully IWB lah, bahasanya kayak meragukan. Dan juga beberapa produk yang sudah IWB share sebelumnya ada yang ragu, ya karena sekali lagi semuanya kan terlalu prematur. Bisa saja setelah IWB share sekarang produknya baru akan muncul setahun lagi ke depan atau 2 tahun lagi ke depan itu terbuka. Makanya IWB selalu tekankan semua terawan IWB ini adalah sesuatu hal yang belum tentu akurat, tapi juga bisa saja akurat, akan tetapi butuh waktu lama, sebab biasanya kita memang menelisik jauh ke dalam sebelum semuanya ada bentuknya. Jadi blueprint-nya dalam kode-kode terawangan yang pastinya menarik untuk sampean tampung, Cak. Jadi teman-teman, sekarang tanggal berapa ya? Bulan Agustus 2025, saya catat, kita buktikan nanti mungkin setahun lagi, mungkin kita nggak tahu, atau mungkin ya syukur-syukur lebih cepat dari jadwal, atau mungkin 2 tahun lagi sama nanti buka lagi video Iwan Banaran. Tapi yang jelas Kang Mas, ini adalah sebuah produk yang menurut IWB akan membuat Yamaha harus berpikir guna mengoptimalkan Aerox, itu aja. Tekankan demikian, sebab sosok yang kita duga new product ini adalah penantang Aerox, kita sebut demikian sebab bentuknya beda dibandingkan dengan Vario 60. Bentuknya, decknya itu decknya tidak model rata sekali lagi, tapi dia model sasis punggung seperti Aerox atau seperti Airblade. Akan tetapi bentuknya bukan kayak Airblade yang ada di luar, bukan. Ini totally new dan juga kodenya berbeda. Jadi sama tampung saja seperti apa nantinya Kang Mas. Yang pasti yang jelas IWB juga cukup bingung ya sebenarnya akan ditaruh di mana nih posisinya nanti sebab harga yang dipatok oleh AHM harus benar-benar memang kompetitif mengingat Aerox sekarang dijual oleh Yamaha maksudnya itu di angka yang ya sebenarnya nggak murah-murah amat ya. Tapi ingat Kang Mas, ingat sekali lagi ingat ya, ingat sekali lagi ingat. Sekarang Aerox sudah bergeser, Cak.
termurah terakhir kemarin di angka 29 jutaan, teman-teman semuanya. Dan Aerox sekarang pun termahal di angka 41 jutaan. Yang tertingginya, yang WB kemarin boyong itu, dan ini memang sebuah motor yang advance, motor yang melompat dari biasanya, motor yang melompat dari gennya. Dan itu adalah standar baru yang diracik oleh Yamaha untuk sama semuanya, dan IWB rasa ini adalah motor yang nantinya diracik oleh AHM dengan harga yang mungkin mepet di sana ya, di rentang yang sama, mungkin 32 juta hingga 40 jutaan, dengan fitur yang advance, dengan power yang besar, dan juga desain yang lebih advance. Sebab dari kacamata pribadi IWB, sosok yang kita duga sebagai penggebuk Aerox ini, bahasa kasarnya, Cak, akan diracik oleh pengembangannya ya, Cak, diracik secara lokal di sini, tentunya bekerjasama dengan Thailand, R&D-nya, dan tapi produksinya nanti akan diracik di Indonesia, bukan di luar negeri. Jadi, itu, Cak, sekilas pengalaman IWB yang belum tentu benar, tapi semantamung saja. Semoga saja apa yang kita share tadi ini akurat, IWB berharap demikian. Sebab yang nonton sampai ini kan dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin Malaysia, mungkin dari Vietnam, ya. Ya, IWB tahu alhamdulillah teman-teman, matur nuwun support sampean semuanya, teman-teman dari Malaysia ya. Jadi terbesar subscriber dan juga viewers IWB setelah Indonesia adalah Malaysia. Jadi matur nuwun ya. Terima kasih buat Malaysia yang jos gandos. Jadi semantamung saja, yang pasti ini adalah sebuah generasi Matic yang nantinya akan menjadi kakak dari Vario 160. Kira-kira demikian. Ini analisa sementara. Semoga saja akurat. Sekarang semuanya komen di bawah, Cak, kira-kira. Apakah sampean yakin AHM akan meracik sosok New Airblade, tapi dengan rasa Indonesia? Semuanya komen di bawah. Dan apakah sampean yakin AHM mampu menggebuk Aerox yang sekarang masih jawara dan masih kuat di segmennya? Semuanya komen di bawah. Dan jika memang betul adanya diracik oleh AHM sosok demikian, kira-kira seperti apa ekspektasi sampean New Honda Airblade versi lokal yang sedang diracik oleh AHM? Semuanya komen di bawah. Dan itu aja, Cak, update beneran. Seperti biasa, langsung suka video ini, semua like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas. Sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat skendes.